Nah, kalau dari kacamata Anies, dia ini sekarang desperate. Dia mencari berbagai cara bagaimana caranya masuk ke dalam pentas Pilpres 2029 yang akan datang. Dan pilihan itu cuma tersedia pada PDI Perjuangan yang oposisi. Semua partai politik yang sekarang ada di kabinetnya Pak Prabowo, saya yakin 90%, 95% itu akan bersama Pak Prabowo lagi. Karena mereka tahu bahwa Pak Prabowo itu orang yang tahu berterima kasih. Susunan kabinet ini selain mencerminkan representasi kemampuan, juga mencerminkan kebersamaan. Gitu. Nah, unless ya, kecuali misalnya approval rating Pak Prabowo nanti 2029 itu misalnya cuma 50% atau bahkan di bawah 50%, baru mereka akan lari. Itu pun kalau mereka melihat alternatif. Ya, gitu loh. Tapi kalau mereka nggak melihat alternatif, ya tetap dengan Pak Prabowo. Nah, karena itulah kemudian juga, maka ini menjadi pertaruhan hidup mati bagi Ibu Mega dan bagi Anies. Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Tengah ini harus dipahami oleh koalisi besar ini gitu loh, oleh Pak Prabowo, oleh orang-orang Pak Prabowo. Ini pertarungan hidup mati bagi Bu Mega dan Anies. Kenapa hidup mati? Karena kalau misalnya Pram kalah, Andika kalah, mereka nggak punya calon lagi, dan mereka nggak akan punya apa istilahnya lokomotif suara untuk diambil kotel efeknya bagi PDI Perjuangan. Anies sendiri begitu Pramnya kalah, dia udah berkoalisi dengan Pram, makin-makinnya Pak Prabowo nggak mau sama dia. Udah Pak Prabowo kesel gara-gara dikasih skor 11 dari 100 dalam debat Pilpres kemarin, ya kan, makin kesel lagi begitu lihat Anies mendukung Pram dan Rano, sementara Pak Prabowo mengajukan Ridwan dan Suswono, gitu loh.